Jadi supply dari mata uang itu unlimited, sedangkan demand-nya itu sangat terbatas dan kalau kan pakai hukum supply and demand, ya ini udah pasti, ya ujung-ujungnya mata uang itu akan inflated bahasannya, mata uang itu akan melemah terus-terusan. Jadi ketika lu udah tahu, ya rupiah itu udah pasti melemah ke 20.000, nanti ke 25.000, nanti juga ke 30.000 suatu hari, ini cuma masalah kapan aja gitu kan. Yang kita berharap ya rupiah ini melemah jangan cepet-cepet ya. Menurut gue ini bukan style komunikasi yang baik ya buat masyarakat di luar sana. Karena ketika masyarakat itu udah bisa Google, bisa cek sendiri ya rupiah itu melemah. Ini kita tuh udah nggak bisa ngomongin kita tuh masih baik-baik aja ya. Karena ketika yang di atas itu tidak bisa merasakan yang di bawah, maka ini menurut gue kesenjangan yang lumayan signifikan buat pemerintah. Global investors are rapidly losing confidence in Indonesia as the nation's stock stumble and its currency sinks to all-time low. Yeah. The benchmark stock index has stumbled to become the worst performer, kayak yang gue tadi bilang, this year among other 90 global GOCs tracked by Bloomberg, and the rupiah has weakened. Gitu ya. Gitu. Foreign investors have pulled billions of dollars from Indonesia bonds, and overseas investors have offloaded a net amount of Indonesia bonds and stocks amid concerns over Indonesia economic track record and policy credibility. Solusi yang pertama, ya, buy strong currency ya. Yang kedua, solusinya itu masuk ke stock market atau beli aset kelas ya. Karena uang itu dicetak jalan terus-terusan gitu kan. Supply dan demand itu supply-nya itu infinite gitu. Dan ujung-ujungnya kalau kita cek dalam sejarah, ya ini bakalan long term ya gitu ya. Kita tarik 20-30 tahun ini udah pasti melemah. Jadi yang pertama itu beli strong fiat, yang kedua itu beli aset kelas ya, beli aset yang bisa apresiasi nilainya. Nah, yang ketiga, menurutku ini merupakan advice yang paling penting, yaitu cari income tambahan. Nah, ini kenapa paling penting?